Welcome back to our podcast. Jadi kali ini ada kita Cel and nih. Oke, jadi podcast kali ini kita bakal menceritakan ya rekonteks. Kita bakal rekonteks. Oke, jadi kali di podcast kita ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Nusantara. Jadi Nea bakal ceritain kerajaan Goa Talo. dan Cel akan menceritakan kerajaan Demak. Jadi kita mulai dari Goa Talo dulu. Jadi awalnya gimana? Nah, jadi awalnya di Maluku itu ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Ada Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, sama Sidenreng. Nah, kerajaan-kerajaan itu mereka membuat persekutuan masing-masing nih. Goa bikin persekutuan sama si Talo. Nah, jadi dan kelamaan itu mereka kan di Maluku ini ada beberapa kerajaan gitu kan. Nah, si Goa Talo ini bersekutu, mereka tuh naklukin kerajaan-kerajaan lain. Nah, pada akhirnya mereka jadi kesultanan kerajaan yang besar dan dipimpin oleh Sultan Alauddin, sultan pertamanya. Paham? Nah, karena bukan di Maluku guys, sorry guys. Ternyata karena Goa ini berpusat di Makassar, jadi namanya sering disebut kerajaan Makassar. Sorry guys, bukan Maluku guys. Sorry guys. Maaf ada kesalahan kata. Ini potong nggak sih? Oke, sorry. Nah, kerajaan Makassar ini kemudian mencapai kejayaannya itu dipimpin sama Sultan Muhammad Said sama Sultan Hasanuddin, Sultan Goa dan Talo. Muhammad Said itu yang botak itu bukan sih? Itu Said gimana sih? Iya, itu Dia Halilintar. Oh iya, maaf. Oke. Terus Nah, mereka ini membawa Makassar menjadi daerah dagang yang jadi lebih maju dan mereka memperluas wilayah mereka sampai ke Flores sama ke Nusa Tenggara. Bayangin guys, gila. dari Makassar ke Nusa Tenggara sama Flores. Gila. What a game. What a game. Apa sih ininya? Absolute Cinema. Iya, Absolute Cinema. Oke. Nah, pada masa pemerintahan Hasanuddin ini ada namanya mereka bukan diserang sih, mereka kayak terlibat dalam perang gitu yang biasa disebut perang Makassar. Nah, mereka ini terlibat perang sama VOC, jadi VOC lawan Goa Talo. Oh, kalau perangnya di Jawa jadinya perang Jawa gitu ya? Ya, kan ada tuh perang Medan. Iya, boleh. Kan ada perang Medan gitu ya. Boleh. Oke, lanjut. Nah, karena si Hasanuddin ini kan rajanya, sultannya si Goa Talo, salah satu sultannya. Nah, dia pasti harus berani dong. Dia berani ngelawan si VOC ini, guys. Keren banget. Itu Makanya abad ke berapa sih? abad ke 17. Oh, 17. Oke. Nah, karena si Hasanuddin ini berani, makanya dia dijulukin sebagai ayam jantan dari timur. Keren banget ya. Jantan. Ayam Keren jago. banget. Oh, Nah, Maluku. Tadi katanya Makassar kan, guys. Nah, Maluku ini karena pasukan-pasukan Belanda atau VOC-nya ini ada di Maluku. Oh. Nah, mereka si Hasanuddin ini berani. Kenapa sih kok dia bisa berani gitu? Karena cita-cita Hasanuddin ini mau menjadikan Makassar sebagai pusat kegiatan perdagangan di Nusantara yang di bagian timurnya. Ada yang bantuin dia nggak sih buat jadi berani gitu? Atau ada yang support dia? Kayaknya itu berdasarkan kemauan dia sendiri deh, jadi keren banget. Dia gila, percaya dirinya Berani banget. Gila ya, percaya diri banget itu ya. Kita harus mencontoh, guys. Ya guys, kita harus jadikan teladan. Jadi Belanda yang berada di Maluku ini merasa kayak mereka nggak terima dong ada Goa Talo yang ngalangin
mereka yang mau melewati yang mau dagang dari Maluku sampai ke Batavia, jadi mereka nggak terima sama ini, makanya mereka ada perang. Itu sebab terjadinya perang. Terus siapa yang menang? Gua yang menang. Siapa yang menang? Nggak ada yang menang, tapi si Belanda ini maksa Hasanuddin buat perjanjian yang disebut perjanjian Bongaya, yaitu isinya itu VOC. Yang pertama, VOC memperoleh monopoli perdagangan di Makassar. Parah banget. Lalu yang kedua, Belanda mendirikan benteng di Makassar. Tunggu. Belanda ini pasti ada yang bantu dong. Belanda nggak mungkin bisa. Iya sih, nggak mungkin berani juga VOC Belanda masuk. Ternyata guys, tadi kan tuh awalnya ada beberapa kerajaan kecil. Nah, Belanda ini minta bantuan si Bone, kerajaan Bone buat parah banget. Bone fake banget, fake friend banget Bone. Tandain guys yang namanya Bone. Kamu Bone. Nah, kenapa sih Bone mau bantu si Belanda? Kan Bone padahal awalnya teman-temannya Goatalo sebelum mereka jadi kerajaan besar. Nah, mereka tuh mau bantu karena mereka kan mereka mau balas dendam karena berhasil ditaklukin sama Goatalo, guys. Jadi mungkin mereka kira dengan bantuan Belanda mereka tuh bisa lepas gitu, jadi kerajaan sendiri. Jadi sebenarnya Bone itu bawahannya Goatalo gitu. Iya, karena dia udah ditaklukin sama Goatalo. Jadi iya. Jadi tapi Bone ini emang kayak disiksa kerja paksa gitu atau gimana gitu? Enggak. Cuma mereka kayak nggak terima aja kayaknya deh. Mereka nggak terima. Iya. Di bawahan. Iya. Terus mungkin mereka kira kalau mereka dibantu Belanda, mereka bakal bisa bebas dari Belanda juga, jadi dapat perlakuan. Ternyata enggak, karena di perjanjian Bongaya itu VOC kan monopoli semua perdagangan di Makassar. Iya. Mereka juga kena dong. Si Bone. Wah. Karena kan VOC di Makassar. Parah sih VOC. Jadi sama aja bohong, mereka mau ngalahin Goatalo, guys. Nah, abis itu ada perjanjian Bongaya yang kedua, yaitu Belanda mendirikan benteng di Makassar. Ini namanya Benteng Rotterdam. Yang ketiga adalah Makassar melepaskan daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di sekitar Makassar. Nah, Bone akhirnya lepas dari Makassar karena bantuan Belanda, tapi mereka tetap kena monopoli perdagangannya VOC. Parah sih ya, si VOC ini gila sih. Berarti dia kayak manipulatif gitu ya? Manipulasi si Bone gitu. Iya, kejam banget sih Belanda tuh. Lalu perjanjian keempat, yang terakhir adalah Makassar mengakui Aropalaka sebagai Raja Bone. Iya. Lalu abis peninggalnya Hasanuddin, yang gantiin itu adalah anaknya, itu si Mapasomba. Nah, sama kayaknya dia nggak terima juga lah sama VOC. Mapasomba itu anaknya? Iya. Dia nggak terima sama VOC, bahkan lebih keras dia berontaknya. Dia udah bener nggak terima banget tuh mereka digituin. Nah, ini nih Mapasomba ngapain? Iya. Nah, Sultan Hasanuddin pasti nasihatin lah si Mapasomba ini agar dia tuh nggak terlalu berontak banget sama Belanda supaya si kerajaan Goatalo ini masih aman. Tapi si Mapasomba itu keras kepala nih ya guys ya. Parah banget. Sampai akhirnya si Belanda nyerang Goatalo besar-besaran dan Makassar runtuh deh. Belanda nggak runtuh sih, tapi Belanda jadi berkuasa di Makassar. Tapi masih ada. Iya. Diambil alih oleh Belanda, parah banget Belanda. Berarti Sultan siapa dong yang mencapai puncak kejayaan di sini? Tadi udah. Sultan Maulana Said dan Sultan Hasanuddin. Bagus. Mereka ngapain ya? Mereka membawa Makassar jadi
daerah perdagangan yang lebih maju. Terus mereka juga memperluas wilayah kekuasaan dan jadi sampai ke Flores sama Nusa Tenggara. Ya kesimpulan aja nih, kesimpulan. Ya udah gitu. Udah gitu dong. Kita kan udah selesai nih Gotalo. Pasti kan Lanjut. penasaran dong sama Kesultanan Demak yang akan ini. Nah, tapi Sebelum kalian masuk ke kerajaan part 2 sebelum cut. Tapi karena udah jam berapa ya ini iPhone. Tapi karena udah jam 5:30, jadi kita masih jam 5 sih. Tapi karena waktu kita nggak cukup, jadi lanjut part 2. bye-bye. Masa kejayaan mereka itu salah.